warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Nama Bapak adalah Agus Sregar, mengajar bidang studi Penggaskes di kelas 12 semester 1. Bapak akan memberikan materi pembelajaran terkait dengan lompat jauh. Di dalam pelaksanaan lompat jauh adalah salah satu dari nomor cabang lompat cabang atletik. Lompat jauh itu ada 3 gaya. Pertama adalah gaya jongkok, yang kedua gaya menggantung, yang ketiga adalah gaya jalan di udara. Dari 3 gaya itu, teknik dasar permainan, teknik dasar dari lompat jauh itu adalah pertama awalan. Awalan diawali dengan lari maksimal 40 meter. Kemudian teknik yang kedua adalah tolakan. Kaki tolak yang digunakan untuk melakukan lompatan, baik itu gaya jongkok, gaya menggantung, atau gaya jalan di udara, adalah kaki terkuat. Jadi tidak dikatakan kaki kiri atau kanan. Di mana kita mampu menolak dengan kaki kanan, silakan dilakukan dengan kaki kanan. Kedua, di mana kita mampu melakukan dengan tolakan dengan kaki kiri, maka bisa kita gunakan dengan kaki kiri sehingga untuk nyaman. Yang ketiga adalah tahap menjalan di udara atau tahap melayang. Kalau gaya jongkok, posisi badan kita adalah jongkok seperti ini. Yang kedua, kalau gaya menggantung, pada saat melayang, tangan mengarah ke atas, kemudian kaki diturun ke belakang. Kalau dengan gaya jalan di udara, pada saat melayang, kaki seakan-akan kita berjalan. Nah, dari 3 gaya itu, maka teknik dasarnya adalah sama. Yang membedakan adalah pada saat melayang. Yang keempat adalah teknik dasar mendarat. Mendarat atau tumpuan menggunakan 2 kaki secara bersamaan. Kenapa harus menggunakan kaki bersamaan? Untuk menghindari cedera atau menghindari celaka, maka gunakan kaki mendarat dengan 2 kaki secara bersamaan. Baik, kami akan mempraktikkan di mana pada saat kita melakukan awalan, dilakukan 2 awalan secara perlahan dulu, tidak berlari. Agar apa? Agar cara menolaknya tidak begitu kaku, tidak begitu mudah. Bagaimana caranya? Kita lakukan dengan beberapa kali mundur di belakang, kemudian berjalan semakin dekat, semakin cepat langkahnya, kemudian menginjak dengan kaki kiri atau kaki kanan, kemudian lakukan lompatan ke bak pasir yang sudah ada, kemudian lakukan keberangkatan dengan 2 kaki. Nah, itu dasar daripada melakukan lompat jauh. Maka untuk itu, sebelum kita melakukan lompatan yang sebenarnya, siswa diperintahkan untuk berjalan dengan menghitung. Misalnya, menghitung dengan 3 langkah langsung melompat. Contoh, misalnya 1, 2, 3, hop. Atau 4 langkah dilakukan, begitu menginjak 4 langkah langsung melakukan tanpa berhenti. 1, 2, 3, 4. Maka lakukanlah berulang-ulang agar siswa tersebut bisa dan mengerti bagaimana cara-cara teknik dasar melakukan lompat jauh, sehingga anak dapat melakukan dengan sempurna apabila teknik dasarnya sudah dikuasai. Nah, itu barangkali anak-anak sekalian, lakukanlah latihan ini berulang-ulang sehingga dapat menyempurnakan kegiatan pelaksanaan lompat jauh. Ingat, di dalam perlombaan si pelompat diberi kesempatan 3 kali untuk melakukan lompatan.
Bagaimana kalau dinyatakan lompatan itu sah dan tidak? Nah, tentunya di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh siswa yang akan melompat. Pertama, siswa dinyatakan lompatannya tidak sah atau dis apabila pada saat menolak kaki tolak itu melebihi garis yang sudah ditentukan seperti ini. Nah, bagaimana supaya sempurna? Ya tentunya pada saat menolak posisi kaki berada di atas garis tolakan dengan sempurna. Nah, apabila terjadi tolakan melewati garis tolak, maka lompatannya tidak sah. Dapat dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 kesempatan bagi atlet, atau pada saat perlombaan siswa bisa melakukan sebanyak 3 kali. Bagaimana cara menilainya? Ya tentunya dari 3 kali melakukan lompatan itu diambil tolakan itu yang terjauh, baik tolakan 1, 2, dan 3. Sehingga apabila dari 3 tolakan itu salah satu tolakan pertama, kedua, atau ketiga yang lebih jauh, maka dinyatakan sebagai pelompat terbaik atau menjadi juara. Itu cara menghitung atau mengetahui bagaimana cara melakukan lompatan dengan hasil yang maksimal. Barangkali itu saja, dan segera informasi tentunya sebelum melakukan kegiatan lompat jauh, kita tentunya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, sehingga sebelum kita melakukan lompatan posisi tubuh kita terutama kaki sudah siap untuk menerima beban tubuh kita yang begitu berat pada saat kita melompat. Terakhir, ini merupakan suatu induk organisasi atletik, maka salah satu dari cabang atletik nomor lompat jauh, maka nama induk organisasinya adalah PASI. Kenapa? Karena PASI adalah merupakan kepanjangan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, yang sudah barang tentu ini adalah induk daripada organisasi atletik. Atletik itu ada beberapa nomor. Ya tentunya salah satunya adalah nomor lompat jauh. Baik, itu saja barangkali anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.